itu abal-abal, tidak dikenal sebagai pembuat jet fighter yang oke. Jadi itu Prabowo aja setelah di Rusia gagal, dia coba di negara lain. Jangan lupa subscribe, like, dan apa lagi? Tuh kan, lupa kan? Like, subscribe. Karena disinilah Anda akan dapat kejernihan total. Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, karena siapa tahu Anda nontonnya lagi pagi, lagi siang, lagi sore, atau lagi malam. Berjumpa lagi di Perspektif Wimar, tempatnya kita akan mendengarkan perspektifnya seorang Wimar Witular tentang berbagai hal yang lagi hits minggu ini. Sudah ada Wimar Witular di samping kanan atau kiri saya nggak tahu, tapi ada di depan kita semua. Hai Weh, apa kabar Weh? Baik. Minggu ketiga bulan Juli 2020, kayaknya COVID itu harusnya sudah diprediksi katanya sudah semakin turun. Tapi kok faktanya juga ternyata berbeda lagi ya. Banyak juga kasus-kasus naik, terutama di DKI, angkanya juga lumayan meninggi lagi di minggu ketiga bulan Juli ini. Sebelum saya masuk ke topik-topik nanti yang akan kita bahas, perspektifnya Wimar minggu ini gimana Anda melihat satu minggu terakhir, Weh? Jangan coba nebak-nebak COVID ini berapa lama. Sebab kalau ada yang tahu itu bohong ya. Semua nggak ada yang tahu. Makin orang yang so tahu makin bohong. Terutama Trump gitu ya. Saya nggak ngomongin Jokowi. Didit yang sedang ngomongin Jokowi. Kalau di Indonesia sih orang berusaha. Cuman kayaknya tuh memang tidak ada yang punya policy. Tinggal masalahnya, lalu kalau orang nggak punya polisi, kita harus ngapain? Bolak-balikkah naik mobil Tangerang, Banten gitu? Atau berusaha untuk mengerti? Nggak bisa mengerti, jadi kita tuh hanya bisa menjalankan protokol COVID. Jadi kalau ada orang memprediksi bulan ini habis, bulan Agustus habis. Prediksi nggak mungkin. Tadinya kan si Presiden Trump itu sudah mau maksa orang supaya masuk ke sekolah bulan Agustus. Diancam yang tidak membuka sekolahnya nggak akan di-drop uang negara, uang federal. Sekarang itu mundur karena orang semua takut. Trump bilang anak kecil mah nggak akan kena COVID. Mana ada buktinya? Lagi pula kalau anak kecil nggak kena COVID, ya keluarganya kena dan kan dia pulang di rumahnya ada neneknya, kakeknya, ada omnya, ada orang tuanya. Jadi nggak bisa diprediksi. Hanya bisa diprediksi kalau orang tahu bagaimana perilaku orang. Oke, jadi karena tidak ada yang bisa memprediksi, kita memproteksi diri sendiri masing-masing dengan menjalankan protokol COVID dengan baik. Itu yang pesannya WW minggu ini. Tapi ada satu juga yang mungkin Pak Jokowi berpikir bahwa masalah COVID ini harus ditangani dengan baik, termasuk penanganan COVID-nya, termasuk pemulihan ekonomi nasionalnya pasca COVID, karena negara harus terus bergerak. Salah satu yang menjadi berita minggu ini adalah ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi Erick ini powerful sekali. Jadi sebagai Ketua untuk Penanganan COVID dan Ketua untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Pertanyaannya nih, sama kayak di Jawa Post nih. Kenapa harus Erick Thohir yang jadi Ketua Pelaksana Menurut gimana? Kalau Ahmad Toha juga sama juga orang komplain kan. Siapapun yang ditunjuk orang komplain. Apalagi kalau Sukiman ditunjuk, banyak sekali komplain. Nggak ada yang bisa gitu menjamin efektivitas. Lagi pula jangan spin berita. Erick Thohir tidak jadi ketua pelaksana penanganan COVID. Dia hanya ketua tim ekonomi. Supaya orang tuh bisa hidup lagi ekonominya. Tapi percuma hidup ekonominya kalau orangnya udah mati gitu. Jadi tetap yang utama adalah penanganan medikal. Iya. Menurut kenapa Pak Jokowi percaya betul sama Erick, Pak Erick sekarang ini?
Ya, setiap orang suka ada kepercayaannya sampai berhenti. Semua percaya pada orang sampai dia nggak percaya. Misalnya saya percaya sama Didit, tapi kalau Didit ngawur, ya aku juga berhenti. Tapi sampai sekarang belum terjadi lah. Itu adalah darling dia, karena dia juga nggak punya. Masa dia harus cinta sama Prabowo, harus cinta sama Maruf Amin, harus cinta sama siapa ya? Nggak ada yang bisa dipercaya. At least kalau Erick Thohir mah nggak ada motifnya yang jelas. Oke, bisa nggak dibilang ini ada pergeseran ring satunya Jokowi? Kalau dulu kan kita tahunya misalnya Pak Luhut yang jadi ketua tim banyak proyek-proyek atau tugas-tugas khusus dari Presiden Jokowi gitu, proyek-proyek khusus dari Presiden Jokowi. Sekarang Pak Erick gitu, bisa nggak dibilang gitu ada pergeseran? Erick itu tidak menggeser siapa-siapa. Dia terlalu kecil untuk menggeser katakanlah Luhut ya. Luhut sih senang aja kerjaannya dikerjain orang lain. Nggak ada pergeseran. Ada tambahan orang untuk disuruh kerja gitu. Kalau Erick tuh mau disuruh kerja. Kalau yang lain ya males-malesan, buktinya dimarahin semua. Oke, yang ada pergeseran saya nggak tahu ini pergeseran apa enggak setelah membatalkan beberapa alutsista yang mau dibeli. Sekarang Pak Prabowo Subianto, Jenderal Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita berencana membeli 15 Typhoon Austria. Ini Eurofighter Typhoon, pesawat tempur, tapi bekas 15 biji dari Austria. Nah, pesawat ini juga... Bagi pula abal-abal kali dikira itu Australia, padahal Austria itu lain ya. Komentar WW gimana nih, Komentar WW gimana? Komentarnya itu abal-abal pesawat terbang Austria. Tidak dikenal sebagai pembuat jet fighter yang oke. Austria itu bukan negara pesawat terbang. Jadi itu Prabowo aja setelah di Rusia gagal, dia coba di negara lain. Masih mending kalau dia beli dari Ukraine gitu ya. Di Ukraine nggak jual. Atau dari yang ketawain Ukraine tuh oke daripada Austria. Iya. Ada ini idola saya Andriy Shevchenko dulu, ya nggak? Tapi ini kalau misalnya Pak Prabowo dengan alasan efisiensi dan ingin memperkuat alutsista kita membeli pesawatnya bekas, Jadi ini pesawatnya Austria yang tidak dipakai 15 biji Eurofighter Typhoon. Tapi yang tidak dipakai di Austria karena dulu ketika dibeli oleh pemerintah Austria ada ditengarai ada kasus suap dan korupsi, makanya kemudian sama pemerintah Austria tidak dipergunakan secara maksimal pesawat ini. Menurut Wewe gimana? Membeli pesawat bekas itu masuk akal nggak? Sama dengan Habibie atas nama Soeharto beli kapal perang bekas dari Jerman pada waktu Jermannya masih terpisah, dan ini Jerman Timur. Saking orang bingung, so kalau dibawa ke sini nggak ada onderdilnya gitu. Itu orang nggak ada protes, nggak ada Didit, nggak ada Detikom, nggak ada orang yang mencari jeleknya presiden. Jadi dibiarkan aja, padahal itu jelas korupsi. Ini juga korupsi menurut siapa tuh yang kapal dari Austria. Paling enggak, saya nggak pernah dengar dia berkibar di medan kapal perang dunia. Kalau belajar dari pengalaman Habibie, bagus banget tuh, mengingatkan kita pada dulu pembelian kapal perang ex Jerman Timur tuh yang membuat akhirnya majalah Tempo di Bredel. Apa yang bisa kita belajar dari pengalaman Habibie beli kapal perang Jerman Timur bekas? Ya, Habibie udah meninggal, biarkanlah dia tinggal dalam damai, nggak bisa diapa-apain. Ya kita bisa belajar nggak dari pembelian dulu itu? Terlalu banyak yang untuk belajar pemerintah jangan korup itu. Jadi jangan beli pesawat bekas karena kita punya pengalaman, dan jangan itulah WW yang menyimpulkan, WW yang mengatakan, Anda yang menyimpulkan sendiri. Nah, saya minta perspektif Wimar tentang hal ini. Ini di Indonesia sih kelihatannya damai-damai aja, tapi ternyata di Laut Cina Selatan mulai panas. Bahkan ini Amerika beri Cina waktu 72 jam untuk tutup konsulat
di Houston. Apa sih yang terjadi Sebaliknya, Cina protes karena Amerika mengganggu konsulat yang resmi. Jadi konsulat di Houston disuruh tutup. Padahal menurut Cina, ya di tiap konsulat juga banyak agen-agen pemerintah. Nggak ada alasan khusus. Kalau menurut pengamat politik Amerika sih, itu Trump aja ingin cari ribut dengan Cina, karena orang gampang kalau dihasut ribut lawan Cina. Nggak ada masalah sebetulnya. Tapi dia berhasil mengalihkan isu. Padahal isu yang di Amerika yang penting adalah penyerbuan Donald Trump ke kota-kota besar oleh aparat militer dan semi-militer. Penyerbuan gimana tuh, Portland udah diserbu, sekarang Chicago dan Albuquerque juga mau diserbu. Dengan alasan Trump bilang, karena itu kotanya kacau, maka kita kirim tentara. Padahal tentara itu nggak boleh masuk ke... Garda Nasional, ya? Apa? Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa sih Amerika dan Tiongkok terus memanas gitu? Kan terakhir katanya isunya ada mata-mata gitu, atau mungkin pemerintah Cina mencoba untuk mencuri hasil riset laboratorium terkait dengan vaksin COVID gitu. Atau ada itu hanya alasan-alasan gimmick saja, sebenarnya ada problem laten lagi yang lebih serius. Ada sih, ada alasan yang benar, ada yang gimmick. Lebih banyak yang gimmick, jadi ngarang aja. Sama seperti Detikcom ini nyerang Jokowi ya, atau misalnya apa lagi, CNN Indonesia. Nggak ada Detikcom dan CNN nyerang Jokowi, Kita banyak banget. Kita mengkritik apa yang perlu dikritik. Sama semua media juga seperti itu. Seperti WW mengkritik semua pemerintahan. Itu positif. Oke lah, topiknya topik Detikcom dan ini ya. Jadi apakah ada yang perlu dikritik di Jokowi itu sekarang? Kenapa, Emangnya Jokowi itu perlu dikritik? Ya pasti ada dong. Pasti ada sesuatu yang perlu dikritik dari pemerintahan. Karena power tends to corrupt. Jadi kalau absolute power, itu sih bahasa politik. Nah, demokrasi memberikan tempat dan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyoroti dan mengkritisi pemerintahan. Nah, itu WW yang mengajarkan tuh value of democracy itu yang mungkin akan diteruskan oleh kita-kita semua sekarang. Ya nggak? Kembali ke Amerika nih, Jangan ngomongin Detik, Gimana, dampaknya apa, kalau Amerika sama Cina ini terus memanas nih? Dampaknya apa buat kita nih? Kan ini pemulihan ekonomi nasional, kita kan berharap nggak serius itu sih. Trump cuma mengangkat isu supaya dia bisa menyalahkan, menuduh dia tuh tidak bisa konsentrasi karena Cina macam-macam. Padahal salah Trump sendiri, dia tuh nggak menangani COVID, nggak menjalankan politik dagang yang wajar, sehingga dia bisa siap untuk mendapatkan kambing hitam karena Trump sudah merasa akan kalah. Gitu. Dia 15 poin di bawah Biden kok. Jadi di atas kertas itu mungkin kalah. Nah, Cina terlalu maju di depan, terlalu ketinggalan Amerika oleh Cina. Cina terlalu maju di depan. Nah, iya, kalau dalam ekonomi, dalam teknologi, dalam strategi. Kalau Biden memanfaatkan situasi ini gimana, Dia opininya, political positioningnya dalam mengomentari perseteruan Amerika dan Tiongkok ini, sikapnya sama dengan Trump atau berbeda? Sorry ya, pertanyaannya agak bermutu dong. Jelas sangat berbeda ya. Trump itu sangat berbeda dengan setiap orang pun yang punya IQ. Biden itu punya IQ biasa-biasa aja. Dia tidak berkampanye yang ganas-ganas. Dia wawancara berdua Obama, bicara mengenai COVID, bicara mengenai hal-hal yang bisa dilakukan terhadap COVID yang tidak dilakukan oleh Trump. Trump sampai sekarang bilang misalnya testing itu tidak ada gunanya. Dia tetap mengatakan nggak mau percaya bahwa Florida itu negara yang paling
terkontaminasi. Sampai akhirnya mendadak, tadinya konvensi Partai Republik tuh akan diadakan di Jacksonville, ibu kota Florida. Setelah sebelumnya Charlotte, North Carolina, menolak untuk menerima konvensi Kongres Republik, katanya nggak sanggup menahan keamanannya. Jadi dia ke Jacksonville. Tapi di Jacksonville pun penyelenggaranya nggak sanggup juga. Jadi Trump tuh tidak punya tempat untuk menyelenggarakan konvensi Partai Demokrat. Dia juga nggak berani pakai ruangan yang besar, takut kosong kayak kemarin di Tulsa, Oklahoma, dan di Phoenix, Arizona. Jadi dia dilema. Orang senator Partai Republiknya udah bilang, saya nggak mau datang, itu terlalu bahaya gitu. Karena masa bikin, jadi dia sudah tidak nyambung dengan orang Partai Republik aja, tidak seperti dulu, tidak didukung keras, hanya Partai Republiknya diam-diam aja melawan dia. Trump itu sudah tidak relevan, dan kalau kata Dwipo, tidak konsisten. Nah, konsistensi perspektif Wimar, selain kita bahas 3 topik minggu ini, saya juga minta Wewe untuk komentari 3 person of the week, yang menurut hasil kurasi teman saya Mahisa ini, Jadi kalau jelek nama-nama selain Mahisa. Lebih baik saya komentarin Sukiman. Oke, Mahisa dan Sukiman berkolaborasi mengajukan 3 nama ini untuk Wewe komentari 3 kata untuk 3 nama berikut ini. Yang pertama pasti Wewe suka banget nih. Nah, Wulan, itu. Jacinda, Perdana Menteri Selandia Baru, berhasil tangani corona dan terorisme sambil momong bayi. Wah, ini kayak jadi person of the week kita nih, Komentar 3 kata. Dia memang bagus, tapi dia tidak menangani sambil ngomong bayi. Ngomong bayi itu sambil bicara di PBB ya. Dia jangan dilebih-lebihkan. Dia orang baik aja. Cuman ya kalau di kita ada perempuan punya anak 4, sibuk menyusui. Kalau dia sibuk memerangi COVID. Jacinda adalah idola di antara kepala negara. Tapi kalau kita lihat kepala negara dari negara yang peperangannya lawan COVID itu berhasil, itu hampir semuanya tuh perempuan. Angela Merkel, Jacinda, apa sih nama belakangnya? Saya ingatnya Jacinda Gultomo. Jacinda Gultomo Batak dong berarti. Coba tiga kata, jangan kebanyakan komentarnya. Oke, itu tadi. Jadi nggak sambil orang belum mulai komentarnya, tadi lagi ngobrol aja. Oh belum. Oke, komentarnya apa 3 kata tentang Jacinda? Lurus, bersih, efektif. Mantap, lurus, bersih, efektif. Negaranya. Iya, seperti teman saya Sukiman itu. Lurus, bersih, efektif. Mungkin lurus, tapi yang lainnya. Yang kedua. Yang kedua, ini juga lagi ramai jadi pemberitaan. Gibran Raka Buming Raka. Komentar gimana? Ngapain sih dia jadi calon wali kota? Nah pasti jadi senang ya. Ngapain sih Jokowi mengizinkan anaknya begitu untuk jadi calon wali kota? Sangat memalukan. Apa nggak belajar dari peristiwa Agus Harimurti atau orang-orang lain yang didongkrak tanpa punya kualifikasi? Itu adalah hal yang sangat merugikan Jokowi. Barangkali dicalonkan oleh Detikcom dan CNN. Wah, berarti Wewe sama kayak Detik dan CNN nih, suka mengkritik Jokowi. Wah, Wewe nih bagian dari ini nih, apa namanya, subversi berarti. 3 kata soal Gibran. Jokowi nggak bilang yang ngeritik dia itu subversi. Enggak. Ini kata gua. Ayo, Wewe 3 kata. Kamu jangan fitnah Jokowi dong ya. Enggak lah, mana berani gue fitnah Jokowi. Jokowi presiden kita. Apa 3 kata? Apa Gibran? Nah. Ya, itu tanda kelemahan Jokowi. Oh gitu. Bukannya dalam demokrasi itu diperbolehkan semua orang punya hak untuk berkompetisi, Ya boleh, tapi kalau kalah gimana kompetisinya? Boleh.
Sukiman juga mau main bola lawan Arsenal boleh. Tapi kalau hancur 20-0 ya nggak apa-apa. Lebih banyak manfaatnya apa mudaratnya, weh? Ya untuk Gibran sih kali ada manfaatnya. Untuk masyarakat sih nggak ada gunanya sama sekali. Oke, ini lagi 1% yang harus komentari minggu ini. Ya dia orang yang lagi menang. Dia orang yang paling efektif di dunia. Cina itu dalam krisis Hong Kong menang, dalam teknologi memang udah nomor 1, dalam militer juga nomor 1. Jadi Cina itu negara nomor 1, maaf aja. Oke, itu jadi 3 kata apa? Cina negara nomor 1. Ya. Oke, itu tadi 3 perspektif dari Wimar, 3 topik, 3% of the week, 3 komentar dan 3 nyinyiran kepada saya dan Detikom pada hari ini. Terima kasih Wewe atas diketawain Ocad. Iya, atas bincang-bincangnya. Kita akan jumpa di perspektif Wimar minggu depan karena Anda akan mendengarkan bagaimana perspektif jernih dari seorang Wimar Witular mengomentari hal-hal yang mungkin serius banget atau mungkin agak-agak simpel dan receh, tapi perspektif jernih tetap dibutuhkan untuk bisa melihat sesuatu dengan jernih. Mencuri kejernihan dari kerancuan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Perspektif Wimar kalau Anda ingin mendapatkan komentar-komentar jernih dari Wimar Witular tentang berbagai topik hangat. Thank you, Wimar.